Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Muspira Putri Lukman selaku dosen dasar pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Alif Hafir dari kelas 2D D3 Teknik Listrik dengan NIM 32119083. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai algoritma. Sebelumnya, saya sudah sempat menjelaskan sedikit mengenai algoritma. Jadi, pada video kali ini, saya hanya akan memperjelas apa-apa saja yang belum sempat saya jelaskan. Secara umum, algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Dalam beberapa konteks, algoritma adalah spesifikasi urutan langkah untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ciri-ciri algoritma. Menurut Donald Eknott, ciri-ciri algoritma adalah input atau masukan. Algoritma harus memiliki data masukan. Maksudnya, program minimal harus memiliki 0 input atau lebih dari pengguna. Setiap program pasti memiliki input. Yang dimaksud dengan memiliki 0 input berarti program tidak mendapat masukan data dan dari pengguna secara langsung. Namun, semua data akan digunakan oleh program yang sudah dideklarasikan di dalam kode program yang dieksekusi. Output atau keluaran. Algoritma harus mempunyai minimal satu buah hasil keluaran. Maksudnya, program minimal harus memiliki satu output. Setiap program pasti memiliki output karena program dibuat untuk tujuan tertentu, finite atau keterbatasan. Algoritma harus memiliki akhir setelah berproses. Maksudnya, program yang dibuat harus pasti dan terbatas. Suatu program yang dieksekusi haruslah berhenti dan selesai, bukan harus berjalan terus-menerus hingga hang up atau not responding. Definite atau kepastian. Setiap langkahnya jelas dan pasti. Maksudnya, suatu program harus jelas arah dan tujuannya. Program harus jelas kapan mulai dan kapan berakhir, serta apa tujuannya, dan memiliki logika yang jelas agar dapat menghasilkan output yang sesuai dengan yang diinginkan. Efisien atau efektivitas. Algoritma harus memiliki efektif serta menghemat waktu ketika menggunakannya. Sifat-sifat algoritma. Tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman tertentu, tidak tergantung pada bahasa pemrograman, notasi dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun, dapat digunakan untuk mempresentasikan suatu urutan kejadian secara logis, dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Struktur kendali algoritma. Pada gambar yang pertama, merupakan sequence proses. Maksudnya, instruksi dikerjakan secara sekuensial, berurutan yang ditandai dengan aliran berproses. Selection proses. Instruksi dikerjakan jika memenuhi kriteria tertentu, ditandai dengan proses percabangan. Pada gambar yang ketiga, yakni iteration proses, instruksi dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu, ditandai dengan proses perulangan. Diagram alir atau flowchart. Diagram alir atau flowchart adalah kumpulan simbol-simbol yang menggambarkan alur logika yang diproses oleh sebuah program dari awal sampai akhir. Diagram alir merupakan alat yang berguna bagi programmer untuk merancang program. Berikut adalah simbol-simbol flowchart. Bentuk persegi panjang dengan sudut tumpul menunjukkan terminal untuk awal dan akhir dari suatu program. Bentuk jajar genjang menentukan input atau output. Bentuk persegi panjang menunjukkan proses. Bentuk belah ketupat menunjukkan kondisi. Bentuk heksagon menunjukkan variabel, nilai awal atau konstanta. Bentuk lingkaran merupakan penghubung untuk halaman yang sama. Bentuk yang menyerupai kantong baju merupakan penghubung untuk halaman yang berbeda. Mungkin hanya itu dapat saya jelaskan. Untuk pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan melalui akun Instagram saya atau melalui email saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.